1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, yang mana peristiwa itu sekali saja terjadi seumur dunia ini. Apa gerangan? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik ke langit 1 sampai ke 7. Dari langit ke 7 ke Sidratil Muntaha, Mustawa Sabaha, berdialog dengan Allah, lalu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa, Ustadz? Karena perjalanannya sangat jauh, waktu yang ditempuh sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja. Makanya orang Arab waktu itu berkata, terutama Abu Jahal, ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kupercaya sebagai nabi? Ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, katanya dari Palestina tadi malam, hari ini ada lagi di Mekah. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat, naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa, sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi Allah yang berkehendak. Kita simak ayat yang dibaca Qori tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Nabi yang diundang, berarti semuanya ditanggung sama yang mengundang. Contoh, malam ini saya diundang sama Pemkot, saya diundang oleh wali kota secara resmi. Maka sepanjang perjalanan saya, siapa yang tanggung? Pemerintah kota. Tiket, mobil, makan, nasi kabuli, amplop. Tentu dengan isinya. Siapa yang tanggung? Habib. Kenapa? Saya diundang, bos. Habib telepon saya. Dasat, ya Bib. Kau datanglah ceramah ke saya, ke Probolinggo. Kau beli tiket sendiri ya? Wah, saya bilang, mohon maaf Bib, saya lagi mencret. Iya, karena saya diundang, ya pasti ditanggung oleh negara. Kenapa? Saya undangan. Habib, diminta ke Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, dinas, maka sepanjang jalannya ditanggung oleh negara. Kenapa? Lagi tugas. Tapi kalau Habib ke Singapura, jalan-jalan bawa istri, pakai uang negara, korupsi namanya. Nah, karena saya diundang, karena Allah yang mengundang, maka tidak ada yang mustahil buat Allah. Jangankan Makkah Palestina, saya kasih contoh sederhana. Beberapa 3 Jumat yang lalu, saya diundang seorang pengusaha di Kalimantan Selatan, Batu Licin namanya. Saya dijemput pakai pesawat pribadi ke Makassar. Jam 8 tiba, jam 9 tinggalkan Makassar, pakai pesawat pribadi. Saya bilang enaknya jadi ustadz. Orang bayar pajak, orang bayar pesawat, kita yang nikmati. Landing jam 9, jam 10. Khutbah jam 12. Selesai jam 12 sampai kira-kira jam 1. Makan siang jam 1. Lewat makan siang, ceramah sedikit dengan keluarga beliau. Sudah itu balik ke Makassar. Sebelum jam 4, saya sudah tiba di rumah. Tanpa sepengetahuan saya, ketika saya buka baju dan saya gantung di kamar, ternyata ada semut ikut di kantongku. Tahu semut, Ibu? Tahu semut? Sembunyi di kantong. Begitu saya keluar kamar, ini semut keluar dari kantong. Dia kumpul temannya sesama semut, dia pidato. Cuma Bapak tidak tahu, saya terjemahkan. Pidatonya ini semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kata semut yang lain, jam berapa kau pergi bro? Dia bilang tadi pagi, jam 9. Jam 4 sore kau ada lagi di sini? Iya, buktinya kau lihat saya tuh di depanmu. Tidak masuk di akal.
Kau keluar saja, baru di jalan raya, diinjak kau angkot, mati, tenggelam kau di sumur. Tidak mungkin. Kata semut yang ikut di kantongku, betul itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya ikut sembunyi di kantongnya Das Latif. Dia dari rumahnya naik mobil ke bandara. Dari bandara naik pesawat ke Kalimantan. Pulang pun demikian. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul saya pulang dari Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Nih, pena saya sudah keliling-keliling dunia. Sabang sampai Merauke. Dari Saudi, dari Mesir, dari Roma, keliling-keliling. Padahal dia tidak bisa bergerak. Pergi situ. Pindah ke situ. Tidak bisa gerak. Tapi demi Allah dan Rasulnya, dia sudah keliling. Siapa yang keliling? Das Latif. Dia numpang di kantongnya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Bapak-bapak yang sudah usia-usia sakaratil maut. Mana yang manusia sakaratil maut ini? Beliau sudah tua ya. Guru kita. Waktu beliau muda, orang Jawa telepon ke Jakarta, gimana cara teleponnya? Satu disimpan di sini, satu diputar. Halo, halo, Surabaya, halo, Jakarta. Mana pernah beliau bayangkan 2021 orang yang ada di Saudi teleponan sama orang di Probolinggo bicara, saya lagi di belakang Ka'bah, bah. Ini Ka'bah, bah. Ini Ka'bah, tidak pakai kabel. Dulu tidak pernah dipikirkan, sekarang terjadi. Dengan izin Allah. Saya yakin suatu saat ilmu dan teknologi mampu membuktikan kebenaran kejadian Isra dan Mi'raj. Poin kedua, kenapa Nabi diisrakan? Ibu-ibu, dalam Islam ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Tanggal berapa? Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Uang merah. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? Ayo. Sebut, jangan langsung sebut. Nah, kau kecil, sini. Cepat nak, sini cepat. Lari. Cepat. Ya. Jenengi sopo? Raditya. Sebelum kamu jawab pertanyaannya ada passwordnya. Siapa namanya ibunya istri wali kota? Nggak tahu. Weh, nggak jadi kalau gitu dek. Oke, bercanda. Tanggal berapa Nabi Isra Mi'raj? 27 Rajab. Alhamdulillah, hadiah 100.000. Masih beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Nah, monggo. Ayo, ibu-ibu, waktu saya kecil sudah tahu tanggal berapa? Kenapa? Ibu saya nyanyi kalau perkenalkan sejarah Nabi. Bercerita tentang maulid, ibu saya sambil cuci piring, Bib. Cerita soal maulid, cuci piring. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, zaman apa ibu? Pada zaman jahiliyah. Zaman dulu kan banyak, ada zaman batu, zaman dulu juga itu. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nah lanjut lagi. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Surabaya atau Pagetan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Wali kota atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu maulid. Isra Mi'raj, lagi lain lagu-lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak pernah ikut majelis taklim. Jilbabnya juga seadanya. Dulu. Sekarang lagu-lagu majelis taklim apa? Putar ke kiri nona, putar ke kiri, kanan sekarang, kanan. Beleng-beleng.
Apa artinya itu? Putar kiri, putar kanan, putar kiri. Katanya majelis taklim. Tiap bulan dengar pengajian. Tapi olahraganya di kantor wali kota. Ibu-ibu di depan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Dia memimpin. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Apa anda hancur? Bu. Hei. Hei. Apa dilarang perempuan olahraga? Olahraga ibu biar sehat. Apa dilarang perempuan sepedaan? Silakan, tapi jangan sempit-sempit bajumu deh. Sudah sempit besar pun. Seperti orang sudah tabrak tiang listrik. Ya. 27 Rajab disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? 2 orang yang meninggalkan Nabi, dicintai dan mencintai Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama. Ibu dengar, tolong didengar baik-baik. Begitu dukanya Nabi ditinggal istri, sampai Nabi bersabda, tolong dengar ibu-ibu, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percaya itu istri calon penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, suamimu berduka, kenapa ini istri saya meninggal? Tiap subuh dia bangunkan saya sholat, ya Allah. Duhur dia ingatkan saya sholat, meskipun dia gendut. Tapi aku sayang, ya Allah. Saya bisa ngaji karena dia, ya Allah. Kenapa bukan istri tetangga saya dulu yang mati? Itu ibu calon penghuni sorga itu, ibu. Benar, penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya langsung masuk kamar, merdeka! Salatullah, salah ala toha rasulillah. Ayo semua, salatullah mullah ala yasin. Poin kedua Isra Mi'raj kita, Pak, Bu, jadilah rumah tangga yang bahagia. Bapak-bapak, saya tanya, bisa enggak bapak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Orang gila itu masuk udah pernah caleg, duduk pasang Garuda pret, orang gila. Bapak-bapak tolong jawab, bisa ndak bapak jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali, tiba-tiba pasang Garuda, orang gila. Ayo bapak-bapak, bisa ndak jadi tentara polisi tidak pernah mendaftar dan sekolah kepolisian tentara? Tidak bisa. Tapi demi Allah, tanpa fakultas kedokteran, tanpa ikut pilcaleg, tanpa ikut pilkada, tanpa pendidikan polisi tentara, sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak boleh jadi suami yang soleh. Berarti menjadi suami yang soleh jauh lebih gampang daripada jadi wali kota. Dan jadi wali kota matinya banyak pertanyaannya. Ngeri. Tanya sama malaikat mungkar nakir, udah bawa, ini wali kota ini, marah buka, tunggu dulu. Pak, tapi jadi wali kota lebih gampang masuk surga daripada ustadz. Kok bisa ustadz? Saya ceramah, ayo sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat, yang datang cuma 2, itu pun sudah tua. Ayo sholat jamaah adik-adik, tidak ada yang datang. Tapi begitu wali kota datang sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah saya dapat dia sholat subuh. Oh, ajudan telepon Pak Kadis, Pak Kadis, kau dicari wali kota, katanya tidak pernah sholat subuh. Besok belum azan sudah ada di sini Pak Kadis. Iya, begitu juga Kapolres. Lebih gampang beliau masuk surga daripada Ustadz Dasad. Kenapa bisa Ustadz? Saudara-saudara sekalian jangan mabuk.
saudara-saudara sekalian, jangan ke panti pijat. Bahaya, menggoyangkan iman ke panti pijat. Lain dipijit, lainnya mengeras. Wah, apa kata anak muda? Urusanku Ustaz, saya mau masuk surga atau neraka urusan saya. Kenapa kau yang mau urus? Tapi Kapolres datang dengan seragam dan tongkatnya. Tutup. Maksiat, judi, tutup. Selesai. Maka keliru orang-orang tokoh-tokoh seperti ini. Pejabat-pejabat kita ini keliru ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Anggaplah kami para ulama, Pak Kapolres, masuk surga. Masih ngantri, Pak. Kenapa ngantri? Banyak ulama di Probolinggo. Ulama NU, ulama Muhammadiyah. Banyak. Ulama Probolinggo masuk. 300 orang, Pak, ngantri. Tapi begitu Allah katakan, Kapolres Probolinggo. Lancar satu dia, Pak, sendiri. Iya. Penghafal Quran Probolinggo ngantri, Pak, 2000 orang. Begitu dikatakan wali kota Probolinggo, oh satu. Nggak perlu ngantri, sendiri. Tapi begitu kalau salah, ulama yang salah, ulama dari mana, kecamatan apa, masih ngantri carinya. Tapi begitu dibilang wali kota Probolinggo, itu dia salahnya, cepat kantor. Gampang. Jadi tinggal bapak-bapak mau pakai jabatannya masuk surga atau ngantri di neraka.